Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Adisha Disayana. Di sini akan mempresentasikan atau menyampaikan ide bisnis yang akan saya ambil untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Di sini ide bisnis yang akan saya ambil namanya YourPet, yaitu aplikasi tentang yang bergerak di bidang jasa di pet shop, tapi berbasis aplikasi. Gambaran umum. Nah, apa sih sebenarnya YourPets ini? YourPets ini adalah ide bisnis yang kami bangun tentang penyedia jasa layanan tentang perawatan hewan, kesehatan hewan, perlengkapan, dan edukasi tentang hewan peliharaan, ataupun konsultasi seputar hewan peliharaan yang bisa dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi. Nah, tujuan kami menciptakan bisnis ini adalah untuk memudahkan pelanggan yang memiliki waktu yang kurang atau tidak memiliki waktu lebih untuk bisa mengakses kami dimanapun dan kapanpun yang mereka inginkan. Latar belakang sebenarnya ini berawal dari masalah atau sumbernya berasal dari pengalaman pribadi saya, dan saya lihat banyak juga orang-orang di sekitar saya yang mengalami hal yang sama. Yang pertama itu jauhnya jarak pet shop terdekat di sini itu lumayan jauh, jadi untuk melakukan perawatan ataupun pembelian barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan hewan peliharaan itu sangat susah dijangkau. Kemudian banyaknya pecinta hewan yang masih kurang tahu mengenai produk-produk apa aja sih yang hewan mereka butuhkan, dan juga yang baik untuk hewan peliharaan mereka masih banyak yang belum begitu paham. Kemudian para pemilik hewan peliharaan juga masih banyak yang belum tahu apa aja sih yang harus dilakukan ketika hewan peliharaannya sakit, bagaimana cara merawat hewan tersebut dengan baik dan benar, ataupun bagaimana mengatasi mengembalikan nafsu makan hewan peliharaan ini, dan juga obat apa yang perlu, vaksin apa yang dibutuhkan, dan juga vitamin apa yang diperlukan. Di sini fitur-fitur. Yang pertama ada pet staff, yaitu fitur yang menyediakan penjualan peralatan dan bahan-bahan perawatan yang dibutuhkan seperti kandang besi, kolam pemandian, tempat makan dan minum, terus animal toys. Biasanya di sini kita berbahan karet, jadi untuk keamanan hewan peliharaan juga. Kemudian beragam aksesoris untuk hewan peliharaan, dan juga untuk bahan perawatan seperti shampoo, parfum, dan spray bulu ataupun sisir, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pet care, yaitu fitur jasa perawatan mulai dari grooming, mandi, merapikan bulu atau memotong kuku, sehingga ketika para pemilik hewan peliharaan ini tidak memiliki waktu banyak untuk melakukan itu sendiri, mereka bisa memesan layanan ini melalui aplikasi yang kami sediakan. Kemudian yang kedua ada pet clinic, yaitu fitur jasa dokter hewan profesional dan juga perawat hewan profesional untuk perawatan jika hewan itu sakit atau butuh vaksin atau butuh vitamin, dan juga sampai untuk keperluan sterilisasi hewan. Kemudian ada pets konsultasi, yaitu fitur agar konsumen ini bisa melakukan konsultasi kepada yang ahli tentang hewan peliharaan mereka secara cepat dan mudah. Jadi kayak misalkan sakit atau perawatan rutin seperti harus obat apa, vitamin apa yang diperlukan, itu mereka bisa melakukan konsultasi dengan cepat. Kemudian ada Pets Adopt, yaitu fitur-fitur yang menyediakan hewan-hewan apa aja sih yang bisa diadopsi dari kita. Jadi pelanggan juga nggak perlu takut tentang kualitas hewan peliharaan yang kami sediakan, karena kita sudah make sure bahwa peliharaan yang akan kita adopsikan itu dalam kondisi yang baik dan baik-baik aja, jadi tidak mengecewakan para owner baru. Kemudian ada Pets Us, yaitu fitur update harian secara berkala setiap hewan peliharaan, seperti kayak mereka perawatan dengan baik apa benar, makan dengan teratur atau tidak, bermain, ataupun sedang istirahat. Sehingga dengan itu owner ini tidak kelewatan dan mengetahui perkembangan dan keseharian pets mereka selama mereka titipkan di kami.
sekilas tentang pets klinik, kita menyediakan jasa sumber daya SDM itu kita benar-benar make sure bahwa mereka semua berasal dari tenaga kerja profesional untuk kualitas pelayanan yang kita miliki. Jadi benar-benar harus profesional karena ketika hewan sakit, vaksin, suntik vitamin hingga steril itu kan butuh orang yang benar-benar profesional untuk itu. Kemudian kelebihan yang kami miliki salah satunya adalah di sini usaha kami ini berbasis dominan pada aplikasi. Jadi memudahkan pelanggan untuk menjangkau kami ketika mereka butuh atau terdesak. Jadi kapanpun dimanapun mereka bisa akses. Kemudian dengan fitur Pets Update dan Pets Ask itu bisa membantu para owner pet untuk memantau pets mereka yang sedang mereka titipkan di kami. Kemudian untuk kekurangannya, di sini kita bisa menyediakan layanan antar jemput bagi para owner yang tidak memiliki waktu banyak untuk drop pets mereka di offline kami. Kita bisa menyediakan jasa layanan antar jemput. Tapi sayangnya di sini kita hanya bisa menjangkau di daerah Gresik saja. Jadi untuk keluar Gresik kita masih belum bisa. Kemudian di sini value proposition dari label BNC. Yang pertama value proposition. Di sini penggunaan aplikasi kami dengan fitur Pets Update bisa membuat owner pets memantau keseharian pets mereka yang dititipkan sehingga mengurangi kekhawatiran dari owner. Kemudian pelanggan bisa melakukan pemesanan layanan terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan atau tidaknya sumber daya. Kayak misalkan, saya mau suntik vaksin ini, ada atau tidak. Jadi kita bisa memastikan apakah vaksin ini tersedia atau sedang kosong gitu. Kemudian pelanggan di area yang Gresik bisa melakukan antar jemput pets yang akan dititipkan atau yang akan melakukan perawatan harian. Kemudian transaksi pembayaran bisa dilakukan secara offline maupun online, bisa tunai maupun non tunai. Kayak misalkan pembelian staff itu mirip seperti belanja online, hanya saja ini perlengkapan hewan, bisa ya mirip e-commerce. Kemudian customer relationship di sini kita melalui update pet care. Kemudian ada kritik dan saran yang membangun dari pelanggan untuk membangun lah istilahnya untuk memperbaiki kinerja kita. Kemudian ada customer segment di sini masyarakat dengan berbagai jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian aktif menggunakan sosial media dan juga smartphone user baik Android maupun iOS. Kemudian dari segala kalangan profesi. Jadi nggak harus dari profesi tertentu, yang penting punya hewan peliharaan. Kemudian channel segmentasi pasar, promosi pasar, kita menggunakan sosial media marketing. Jadi di sini melalui Instagram, kemudian online advertisement. Jadi kayak misalkan di YouTube itu iklan di YouTube maupun iklan di Instagram biasanya. Key activities, kita di sini ada treatment pet yang melakukan perawatan rutin ataupun perawatan kesehatan. Kemudian ada menggait pelanggan melalui promosi, kemudian ada perawatan pet yang sedang sakit, kemudian peningkatan pelayanan dari segi aplikasi maupun secara offline dari pelayanan kita. Kemudian key resources, di sini ada tenaga kerja berupa pegawai serta dokter hewan dan perawat hewan yang sangat profesional. Jadi kita make sure bahwa mereka benar-benar dari tenaga kerja profesional dan minimal tahu tentang seputar hewan-hewan peliharaan. Kemudian peralatan untuk perawatan hewan, vitamin, obat serta vaksin untuk hewan peliharaan. Kemudian aplikasi dan juga Instagram. Kemudian di sini Cat Partner kita ada dari supplier untuk stok staff barang-barang keperluan hewan peliharaan dan juga kayak misalkan vitamin, obat serta vaksin dari lembaga terkait. Kemudian dokter hewan dan juga perawat hewan profesional dan juga konsumen. Kemudian di sini BNC Finance yaitu dari revenue atau pendapatan. Di sini pendapatan kami diperoleh dari penjualan pet staff atau pendapatan dari pets klinik dan juga pendapatan dari penitipan pets. Selain pendapatan itu tadi, kita juga mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari biaya antar jemput. Jadi kita mengenakan tarif itu
seberapa jauh. Jadi kita hitung tarif. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Di sini biaya yang kita keluarkan itu meliputi biaya tenaga kerja untuk gaji, kemudian ada supply ketersediaan barang, kemudian pet treatment untuk keperluan treatment hewan peliharaan dari mulai perawatan ataupun perawatan hewan keseharian ataupun perawatan hewan yang sedang sakit. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ataupun kalau ada fitur-fitur yang mirip itu tidak disengaja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.